Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di falsafah at-tarbiyah al-islamiyah. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni di pembahasan madzahirul ibadah, aspek-aspek ibadah. Jadi aspek-aspek ibadah di sini disebutkan bahwasanya yang pertama adalah al-mazhar ad-dini. Kemudian yang kedua adalah wal-ijtima'i dan yang ketiga adalah al-kauni. Jadi aspek-aspek ibadah itu dia mencakup tiga hal. Yang pertama adalah aspek religius ad-dini dan yang kedua adalah aspek al-ijtima'i, sosial, dan yang ketiga adalah al-kauni. Apa al-kauni? Kaun. Ya, alam semesta atau kosmos, kosmis ya. Wal ibadatu fi falsafatit tarbiyah al-islamiyah laha madzahir salasa. Tadi ya, sudah kita bahas. Ammal mazhar ad-dini, adapun yang disebut dengan aspek ibadah, yang dimaksud di sini famawdu'uhu alaqatul fardi al-muslim bil afrad wal jama'at min hawli. Jadi fokusnya adalah alaqah, hubungan individu muslim dengan sesamanya, sesama makhluk, sesama manusia, ya, sesama manusia. Wal jama'at dan kelompok min hawli yang ada di sekitarnya. Ini kalau alaqah al-ijtima'i tadi ya. Kalau ad-dini sudah jelas insyaallah ya. Kalau ad-dini apa? Aspeknya? Fokusnya mana? Iya, alaqatul muslim bil khaliq. Itu kalau dini. Ini hubungan antara seorang muslim dengan penciptanya. Adapun aspek ijtima'i berarti fokusnya adalah hubungan antara seseorang dengan individu yang lain atau dengan kelompok. Nah, yang ketiga, al-madhhab al-kauni. Ini fokusnya apa? Alaqatul muslim bil kaunil muhit. Yakni hubungan seorang muslim dengan alam semesta di sekitarnya. Aspek-aspek ibadah harus menyentuh tiga hal tersebut. Ad-dini, al-ijtima'i, dan al-kauni. Di dua modul kita ada modul alam manusia. Modul manusia itu sebenarnya adalah yang mana? Al-ijtima'i. Kemudian modul alam itu adalah al-kauni. Wa tatbiqul madhhar ad-dini lil ibadati yatatallabu minat tarbiyah ta'riful muta'allimina bil khaliq wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi wa tadribi haula'il muta'allimina ala mumarasatis sya'air ad-diniyah al-muhaddadah. Penerapan aspek spiritual, ya, al-madhhar ad-dini, ya, lil ibadah, dalam hal ibadah, ini nanti akan memerlukan apa? Dalam dunia pendidikan, apa yang dituntut dalam dunia pendidikan di aspek ini? Iya, dalam tarbiyah apa? Ini kan dalam tarbiyah, aspek ini apa tuntutannya? Ta'riful muta'allimin. Mengenalkan kepada murid, mengenalkan apa? Mengenalkan murid terhadap penciptanya.
kemudian rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, dan melatih mereka, yakni murid-murid, untuk membiasakan apa? Mengerjakan syiar-syiar agama tertentu. Jadi ibadah ini. Ini baru satu aspek. Wa amma tatbiqul madhhar al-ijtima'i. Nah, ini. Adapun penerapan aspek sosial dalam dunia pendidikan harus apa ini? Apa yang harus dilakukan? Ya. Antu arifal muta'allimina bi ashkalit takaful al-ijtima'i wal fadha'il al-ijtima'iyyah wa antu darribahum ala mumarasati hadhihi kulliha. Jadi kita harus mengajarkan atau mengenalkan kepada siswa apa saja? Ya, bentuk-bentuk keadilan sosial, kemudian nilai-nilai sosial, serta melatih mereka untuk melaksanakan semua itu. Jadi saling tolong-menolong, ya, peduli dengan sesama. Ini juga merupakan salah satu aspek ibadah. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya aspek ibadah itu hanya menyentuh aspek spiritual. Bagaimana seseorang mengenal Tuhannya, mengenal Rasulnya, mengenal kitabnya. Bukan hanya itu. Karena ini juga harus menyentuh aspek sosial. Makanya kalau kita perhatikan, banyak ibadah-ibadah di dalam Al-Quran itu, ketika disebutkan sholat, berikutnya menyangkut apa? Urusan sosial, ya. Coba cari ayatnya. Al-Baqarah lah ya, di awal ya. Ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Setelah hudalil mutaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Apa setelahnya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada infak di sana kan? Meskipun infak di sini masih umum, ya. Ada infak dalam belajarkan harta untuk Allah, ada juga untuk sesama. Berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini dua aspek ya. Aspek apa tadi? Ad-dini wal ijtima'i. Ayat yang lain. Uiddat lil muttaqin itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Uiddat. Nah, al-muttaqin di situ apa? Yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Ciri-ciri orang bertakwa di situ, mereka yang menafkahkan hartanya di kala lapang dan di kala sempit. Wal kadhiminal ghaidha. Mereka mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas. Dan juga mereka bisa memaafkan manusia. Sosial bukan? Sosial. Terus lanjutannya? Ya. Iya, dan seterusnya. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kembali diingat. Jadi selalu berkesinambungan antara aspek dini dan aspek ijtima'i. Ini jelas dalam dunia pendidikan tidak cukup kita itu mendidik generasi yang pandai dalam hubungan hablum minallah. Tetapi kita juga harus mendidik generasi yang hablum minan nasnya juga baik. Kok ada anak hafalannya banyak, ya, bacaannya bagus, tetapi kok interaksi dengan sesamanya bermasalah, dia tidak peduli, dia suka menyakiti dan seterusnya. Berarti di sini ada satu aspek yang belum kita
jalankan. Baik, ini ringkasnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya, yang ketiga ini berarti, aspek yang berikutnya apa tadi? Al-kaun. Wa amma tatbiqul mazhar al-kauni. Adapun penerapan aspek kosmis ya, lil ibadah, untuk ibadah, fahuwa yataqallabu minat tarbiyah. Nah, ini apa yang dituntut dari tarbiyah pendidikan? An tu'arrifal muta'allimina bil kaunil muhit wa mukawwanatih. Jadi para pendidik harus mengenalkan kepada murid-muridnya tentang alam semesta di sekitar mereka serta komponen-komponennya. Alam semesta ada ini segala macam, kemudian komponennya apa saja. Wa antu wajjihahum ila iktisyafil qawanin allati tunazzimul kainat at-tabi'iyyah wa iktisyafi khasaisiha wa tatbiqatiha wa tadribil muta'allimina ala ashkalit ta'amul ma'aha. Jadi Masya Allah. Ini selain mengenalkan tadi, kita juga harus mengarahkan ya, taujih tadi, mengarahkan santri-santri kita, murid-murid kita untuk menemukan qawanin, hukum-hukum yang mengatur makhluk-makhluk alam semesta ini. Serta menemukan sifat-sifat dan aplikasinya. Masya Allah. Serta melatih murid-murid kita untuk apa ini? Iya. Melatih untuk apa? Berinteraksi ini dalam apa namanya? Menemukan bentuk interaksi tadi. Interaksi kita dengan alam semesta. Baru nanti kita akan bisa apa namanya? Menemukan hikmah, manfaat dari penciptaan alam semesta ini. Nah, dulu kan kita pernah belajar ini ya. Apa namanya? Apa saja ciptaan Allah. Kemudian bagaimana dia tercipta, apa karakteristiknya, apa fungsinya, apa manfaatnya dalam kehidupan manusia, dan yang terakhir adalah hikmah dan tujuan dibalik penciptaan tersebut. Jadi ini yang perlu kita lakukan dalam dunia pendidikan. Ringkasnya seperti itu. Wantilaqan min hadzal mafhum lil ibadah tatafarra'u ulumun katsiratun la hasra laha yumkinu an tanqasima ila ulumin diniyah wa ulum ijtimaiyah wa ulum kauniyah. Jadi berdasarkan konsep ibadah tadi yang menyeluruh, yang komprehensif, mencakup 3 aspek tadi, pada akhirnya nanti akan muncul ya, akan muncul bidang-bidang keilmuan yang sangat banyak, yang bahkan tidak terbatas. Ya, muncul ilmu ini dan lain sebagainya tadi ya. Yang kalau dibagi sebenarnya terbagi menjadi berapa berarti? Intinya 3 tadi kan. Ilmu apa namanya? Aspek apa tadi? Aspek dini, aspek ijtimai, dan aspek kauni. Nah, yang dini ini banyak nanti, ada ilmu syariat, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu apa lagi? Tauhid. Banyak pembahasannya ya. Kemudian ilmu ijtimai. Iya, apa saja? Sosiologi, apa? Antropologi, apa? Geologi, psikologi, apa lagi? Apa ini IPS ini ya, cabang-cabangnya itu. Ekonomi masuk ya, masuk ya. Sejarah ya, sejarah masuk karena memperhatikan peradaban manusia dulu, bagaimana interaksinya dan seterusnya. Nah, di IPA banyak nanti muncul biologi, muncul kimia, muncul fisika, astrofisika, dan lain sebagainya.
wa kulluha mimma umirat bihi usul tarbiyah al-islamiyah. Semua ini merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh dasar-dasar pendidikan Islam. Ya, semua ilmu-ilmu tadi dan cabang-cabangnya. Di anna samarataha mujtami'atun atau mujtami'atu takhriji ulama yakhshawnallaha wa yuhibbunahu wa yad'unal khalq limahabbatih. Karena hasil akhirnya nanti semua itu nanti akan melahirkan para ilmuwan yang takut dan mencintai Allah serta mengajak makhluk untuk mencintainya. Jadi hasil dari orang-orang yang dididik secara komprehensif tadi menyangkut ilmu agama spiritual, ilmu ijtimai dan juga ilmu kauni, hasilnya adalah para ilmuwan yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan ayatnya jelas, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Surat apa itu? Ya. Fatir ya, ayat 28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Ini kan rangkaian ayat ya. Mulai dari ayat ke-27 itu Allah kan berfirman, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'a. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwasanya Allah telah menurunkan dari langit itu air. Fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Maka kami keluarkan dengannya buah-buahan yang beraneka ragam warna. Ini ilmu apa? Aspek yang mana ini? Kauni kan? Aspek ibadah yang mazhar al-kauni. Tapi sebelumnya ada pembahasan tentang Allah pencipta. Sudah ada dua di sana. Ad-dini wal kauni. Wa minal jibali judadun biyud wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Di antara gunung-gunung itu ada yang berwarna putih, ada yang merah, ya. Berbeda-beda dan ada yang garis-garis hitam kan gitu. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan di antara manusia. Nah, sudah mulai bahas manusia. Hewan ternak, hewan melata, itu juga berbeda-beda. Seperti itu juga. Seperti buah-buahan yang berbeda macam warnanya tadi. Lalu di akhir, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya, yang bisa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanya ulama. Nah, ulama ini ulama yang bagaimana? Selama ini kita memahami mereka yang paham ilmu syariat ad-dini tadi. Padahal pembahasannya di sini ada 3. Ya. Jadi yang benar-benar bisa takut kepada Allah itu adalah mereka yang mencakup 3 aspek tadi. Ad-dini, al-ijtimai, dan juga al-kaun. Kita sering memonopoli ya. Wah, ini ulama yang takut pada Allah hanya mereka yang pintar ilmu tauhid. Ternyata tidak demikian. Kita lanjutkan ya. Masih tersimpan ya, insya Allah tadi ya. Nah, apa tadi? Aspek-aspek ibadah, al-madhar, ad-dini, al-ijtimai, wal kauni. Ini harus menjadi satu kesatuan. Tidak boleh dipisahkan. Wa tu'akkidu falsafatut tarbiyatul islamiyah ala wujubi takamulil madhahir as-salasa lil ibadah wa wihdatiha. Nah, falsafah pendidikan Islam menegaskan
perlunya takamul, integrasi, ya, integrasi ketiga aspek ibadah tadi. Ya. Dalam ibadah kepada Allah harus ada 3 aspek tadi. Serta kesatuannya, wa wahdatiha. Kenapa? Li'annal fasla bainaha yu'addi ila ta'til fa'iliyah. Karena ya, pemisahan di antara ketiganya akan mengakibatkan hilangnya efektivitas kullin minha, ya, efektivitas masing-masing. Jadi kalau hanya satu aspek dengan meniadakan 2 aspek lainnya, maka satu aspek yang tersisa ini tidak akan efektif. Gitu. Jadi 3 aspek ini harus menjadi satu kesatuan, terintegrasi. Tidak boleh dipisah. Karena kalau misal salah satu saja, maka akan berdampak melemahkan aspek-aspek yang lain. Yu'addi ila kharabil mujtama' alladhi yumarisu hadzal fasl aw yusmahu bihi wa la yaqifu fi tariqihi li asbab. Iya. Nah, di sini ada penjelasan tentang penyebabnya nanti ya. Selain mengurangi efektivitas, ini juga akan membawa atau mengarahkan pada apa? Kerusakan masyarakat yang melakukan pemisahan tersebut. Alasannya apa? Kenapa bisa seperti itu? As-sababul awal, sebab yang pertama adalah anna hasra mafhumil ibadah fil madhar ad-dini yaqudu ilal ghafla anil madhar al-ijtima'i wa anil madhar al-kauni. Jadi membatasi konsep ibadah itu hanya pada aspek spiritual, keagamaan, ini akan mengakibatkan kelalaian terhadap aspek sosial dan juga aspek kosmis. Fayata'attalul bahs fihima wa tanhasirul ulum al-ijtimaiyah wal kauniyah. Sehingga efek berikutnya apa? Penelitian dalam bidang sosial dan juga kosmik ini akan terhambat. Jadi orang lagi tidak lagi peduli dengan ilmu-ilmu yang lain. Terus pokoknya ilmu agama. Tidak perlu ilmu sosial, tidak perlu ilmu kauniyah tadi. Sehingga kaum muslimin akan malas untuk meneliti di kedua bidang ilmu ini. Sehingga terhambat. Hasil akhirnya apa? Au tanharifu an ghayatiha wa masarihas sahih. Akibatnya masyarakat akhirnya mengalami apa? Mengalami penyimpangan. Ya. Penyimpangan. Inhiraf. Penyimpangan dari tujuannya yang lurus atau dari jalurnya yang benar. Wa bidzalika yantahi amrul mujtama' ila tafakkuk wal inhiyar. Hasil akhirnya masyarakat akan mengalami apa? Disintegrasi dan juga inhiyar. Keruntuhan. Runtuh masyarakat Islam. Karena malas bahas ilmu sosial, malas bahas ilmu kaun ya. Iya, ilmu alam. Kita perhatikan sekarang. Yang menguasai ilmu sosiologi siapa? Yang menguasai ilmu psikologi sekarang siapa? Yang menguasai ilmu ekonomi sekarang siapa? Yang menguasai ilmu sains siapa? Kaum muslimin tertinggal. Tertinggal. Maka yang mau bangun ekonomi itu terseok-seok ya Allah. Ya. Apalagi mau ngejar penelitian keluar angkasa.
terseok-seok. Ya. Wassababut tsani, sebab yang kedua, anna hasra mafhumil ibadah fil madhar ad-dini yuaddi ila ikhraji fariqin minal mutadayyinina yuttasafu bittawakkul wal kasal wal jabriyah. Nah, ini hati-hati. Alasan kedua, membatasi konsep ibadah hanya pada aspek spiritual ini akan menciptakan apa? Kelompok orang yang religius ya. Mutadayyin istilahnya ya. Mutadayyin, tetapi apa? Bersikap tawakul, pasrah. Wal kasal, malas. Wal jabriyah, fatalis. Jadi punya pemahaman fatalisme. Jadi semua ini terjadi ya sudahlah, sudah memang kehendak Allah, sudah memang takdirnya begitu, kita tidak punya kuasa untuk mengubah, untuk berusaha dan seterusnya. Jabriyah. Ya, aliran Jabriyah. Ada orang-orang model begini? Ya udah, ini memang kondisinya memang sedang begini. Ini kita berada di fase mulkan Jabriyah jadi muncul. Jadi ya sudah begitu, kita tunggu saja nanti. Mau ngapa-ngapain juga belum waktunya kok. Ya, belum fasenya. Belum fasenya untuk kembali ke khilafah ala minhajun nubuwah. Ya sudah, kita nunggu saja. Kita berusaha seperti apapun, harusnya terlalu deras dan lain sebagainya. Males, pasrah. Dan ini terjadi pada masa akhir-akhir peradaban Islam. Sebelum benar-benar runtuh, itu terjadi. Ketika praktek-praktek ibadah itu tercerai-berai, sehingga konsep pengetahuan pun terpecah. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Kita sudah mulai harus bangkit ini. Nah, di Kristen pun terjadi kan. Jadi lembaga pendidikan juga membatasi pemahaman ibadah hanya pada aspek keagamaan. Sehingga muncul profesi kependetaan. Jadi kalau sudah jadi pendeta itu ya sudah nggak mikirin interaksi sosial, nggak mikirin ilmu pengetahuan, alam, sains. Nggak perlu. Nah, sekarang terjadi di muslimin tidak? Sama. Ya. Di muslimin yang penting jadi ustadz nggak perlu ngerti ilmu sosial. Ustadz nggak perlu ngerti ilmu pengetahuan, betul? Salah, harusnya jangan begitu kok, betul. Ya. Ya. Jadi mentalnya pun akan lemah, ya. Tidak mampu untuk bertahan dalam menghadapi tantangan dari dunia luar, orang-orang seperti ini. Ini sebab kedua ya. Baik, as-sabab as-salits. Sebab yang ketiga, anna hasra mafhumil ibadah fil madhar ad-dini, pembatasan konsep ibadah hanya pada aspek keagamaan, yahrumul mustaghillina fi ma yadinil ijtima' wal kaun minat taujih wal irsyad. Ini akan menghalangi mereka yang berkecimpung di bidang sosial dan kosmik atau pengetahuan dari bimbingan dan arahan. Fatashayya'a fi hayatihim at-tamarrud 'alal qiyam wal akhlaq wat tasaru' 'alad dunya. Sehingga apa? Insyaallah. Sehingga dalam kehidupan mereka marak pemberontakan terhadap nilai-nilai dan moralitas serta persaingan duniawi yang
sempit. Jadi sudah ini akan menghalangi seseorang yang berkecimpung tadi ya dalam bidang sosial dan kosmik dari aspek ad-dini. Ada orang pintar masalah ilmu sosial, pintar masalah ilmu pengetahuan alam, tetapi karena aspek dininya tidak ada, akhirnya apa? Mereka jauh dari bimbingan spiritual. Akhirnya ya sibuk ngurusin apa? Rebutan dunia yang sempit ini. Kemudian sibuk apa lagi tadi? Bukan sibuk ini ya, mereka masalah nilai dan akhlaknya pun bermasalah. Karena tidak ada petunjuk dari ad-dini. Ya, ini bahayanya. Wa hadza ma dhuribal mujtama'at al-islamiyah fil usuril mutaakhirah wa adda ilal fitan wa asbabil inqisam. Dan inilah yang melanda masyarakat Islam di masa-masa akhir peradabannya. Dan memicu konflik serta penyebab perpecahan. Jadi sempatkan kaum muslimin itu sedang tinggi-tingginya peradabannya ketika terintegrasi ini. Ilmu agama, ilmu sosial, dan ilmu alam. Tapi ketika sudah berlebihan di salah satu aspek, kemudian kehilangan aspek yang pertama bahkan, mereka bertempur di sini. Rebutan duniawi. Dan tidak mendapatkan bimbingan. Akhirnya terjadilah fitnah di sesama kaum muslimin dan terpecah. Rebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi sama-sama berbahayanya ya. Hanya mementingkan aspek dini, ini berbahaya. Hanya mementingkan aspek ijtimai dan kauni, dan tidak memperhatikan aspek dini, ini juga sangat berbahaya. Nah, ini ada kalimat begini. Wahina intabahat al-mujtama'atul islamiyah al-hadithah. Nah, ketika masyarakat Islam modern ini sudah mulai menyadari dampak dari sebab yang ketiga tadi ya. Ya, kita sampai yang ketiga ya. Apa yang terjadi ketika sudah menyadari ini? Baru sebatas kesadaran. Nah, Dr. Majid Ihsan Al-Kilani menyampaikan, lam tubda al-muraja'ah wa taqwim fi maidanit tarbiyah. Tidak dimulai tinjauan dan evaluasi di bidang pendidikan. Kita sadar ini, kita punya masalah. Baru sadar ada masalah. Tetapi tidak memulai kepada hal yang paling mendasar. Ini masalahnya berarti ada di dunia pendidikan. Masalah kaum muslimin yang tersekularisasi tadi, ini sudah disadari masyarakat modern hari ini. Betul ya? Tetapi belum sampai kesadaran akan sesuatu yang sangat fundamental, mendasar. Ini akar masalahnya adalah di dunia pendidikan. Dunia pendidikan sudah tidak boleh lagi memisahkan antara aspek dini, aspek ijtimai, dan aspek kauni. Masalahnya di situ sebenarnya. Baik, ini sebab ketiga. Kemudian sebab yang keempat, sebab ar-rabi', anna hasra mafhumil ibadah fil madhar ad-dini yu'attilu risalat ad-din fil islah al-ijtimai wa yukabbiluhu an muharabatis syarr. Insyaallah. Membatasi konsep ibadah hanya pada aspek spiritual saja, ibadah-ibadah lahiriah, ini akan menghambat, menghambat peran agama dalam risalah agama kita sebenarnya kan apa? Islah al-ijtimai, reformasi sosial, wa yukabbiluhu an muharabati syarr, dan membelenggunya dari memerangi kejahatan. Kan agama kita risalahnya kan itu.
memperbaiki masyarakat, memerangi kejahatan. Tapi kalau urusan kita hanya masalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dalam masjid atau ibadah mahdhah, ya sudah. Kita tidak peduli dengan masalah yang terjadi di masyarakat, kita tidak peduli dengan kezaliman, kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Yang penting saya ibadah kepada Allah baik. Yang penting niat dan tata caranya betul gitu ya. Berarti ibadahnya sudah diterima. Tidak peduli dengan kejahatan-kejahatan dan kezaliman-kezaliman yang terjadi di sekitar. Bal yuhiluhu ila amil ila amilin da'am lisyururil yaumiyah al-jariyah. Kalau hal itu terjadi, bahkan Masya Allah, ini kalimatnya mengerikan ya. Bahkan hal ini akan mengubah agama menjadi pendukung kejahatan yang terjadi sehari-hari. Bukan berarti agama Islam itu menyuruh untuk mengerjakan kejahatan. Maksudnya begini ya. Kalau kita melihat orang-orang yang ibadahnya itu baik, rajin ke masjid, puasanya rajin, kemudian tampilannya juga soleh, pakai gamis, pakai peci, jenggotnya panjang misalkan gitu. Tapi dia tidak peduli dengan urusan sosialnya, dia tidak peduli dengan kezaliman-kezaliman yang terjadi di sekitarnya, seolah-olah ini adalah pembenaran bahwasanya agama tidak peduli akan hal itu. Makanya kalimatnya bal yuhiduhu ila amil da'am lisyururil yaumiyah al-jariyah. Bahkan hal ini mengubah agama menjadi pendukung kejahatan yang terjadi sehari-hari secara terus-menerus. Ya kan boleh, buktinya ustadznya nggak ngelarang kok, berarti kan boleh. Buktinya tokoh-tokoh agamanya tidak peduli, berarti kan nggak masalah. Itu ada ustadz juga di lembaga itu, di lembaga yang memang terjadi riba dan seterusnya, berarti kan nggak masalah. Insyaallah. Wa hadza huwa as-sababul ladzi ja'ala al-mutrafina fi kulli jilin yunaduna bi faslid din 'anil hayah. Dan inilah alasan mengapa al-mutrafin, mereka yang bermewah-mewah, para penyembah harta itu ya, mereka di setiap generasi itu selalu menyerukan apa? Pemisahan agama dari kehidupan. Kenapa? Kenapa orang-orang yang selalu punya kepentingan duniawi, para mutrafin ini, orang yang bermewah-mewah, penyembah harta ini selalu menyerukan pemisahan agama dari kehidupan? Kenapa? Supaya agama itu tidak membahayakan kepentingan mereka. Mereka akan rela menyumbang lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga pendidikan, pesantren-pesantren dengan dana yang besar, yang penting mereka tidak ngurusi masalah sosial, ekonomi, politik, apalagi ilmu alam dan seterusnya. Yang penting ngurusin masalah peribadatan lahiriah. Mereka akan rela menyumbang itu, asal tidak. Karena kalau kaum muslimin sudah berbicara tentang sains, berbicara tentang sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, wah ini bahaya ini. Membahayakan posisi al-mutrafin tadi. Makanya al-mutrafin itu selalu ajakannya adalah memisahkan agama dari kehidupan. Wa huwa nafsus sabab alladzi ja'ala al-jamahir al-maghlumah tandawi tahta liwa'il mutanakkirina lid-din. Dan alasan yang sama juga membuat masyarakat umum yang tertindas, yang terdolimi, bergabung di bawah panji atau bendera mereka yang menolak agama. Masyarakat yang terdolimi pun akhirnya akan ikut-ikutan berlindung di bawah
panji atau bendera yang menolak agama dari kehidupan. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Orang-orang yang terdolimi, orang-orang yang tertindas, orang-orang lemah, wong cilik lah istilahnya gitu ya, masyarakat umum, rakyat jelata, itu pada asalnya mereka punya harapan agama ini, terutama agama Islam, itu akan mampu menolong mereka. Lebih khusus lagi, tokoh-tokoh agamanya, orang-orang yang ngerti syariat ini. Mereka punya harapan. Tapi ketika mereka melihat realita, orang-orang yang katanya ngerti syariat itu ternyata tidak peduli dengan aspek al-ijtima'i dan kauni. Mereka pun akhirnya kecewa. Nah, akhirnya mereka akan berlindung kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan mengatakan kami membela wong cilik, kami membela kepentingan masyarakat dan seterusnya. Ya. Karena itu yang tanpa membawa embel-embel agama. Karena mereka sudah kecewa dengan yang membawa-bawa nama agama tadi. Ternyata mereka tidak peduli. Berarti yang peduli yang ini. Nah, Masya Allah. Mereka para penguasa kaum berjuwis, al-mutrafin, mengajak masyarakatnya untuk memisahkan agama dari kehidupan. Karena mereka punya kepentingan. Yang terdolimi pada akhirnya juga mengarahnya kepada pemisahan agama dari kehidupan. Karena mereka sudah kecewa. Sehingga kondisinya ya seperti sekarang kita lihat ini. Dua kelompok sama-sama memisahkan antara agama dengan kehidupan. Maka lembaga pendidikan Islam sudah harus dengan sangat serius berupaya untuk mengintegrasikan ketiga aspek ini. Tidak boleh terpisah. Ad-dini, al-ijtima'i, dan al-kauni. Jadi sebagai pengajar, sebagai guru, gampang saja kita lihat nanti ya. Bagaimana aspek sosial murid-murid kita. Bagaimana mereka melihat alam lingkungan sekitar mereka. Baik, sementara sampai di sini ya, ringkasnya seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini di madzahir al-ibadah. Jadi ibadah itu ada dalam aspek ad-dini. Ibadah juga ada dalam aspek al-ijtima'i. Karena membantu fakir, miskin, tolong menolong sesama, itu juga dalam ranah ibadah. Kemudian di dalam Quran surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ini aspek ad-dini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ini menyentuh aspek al-kauni. Jadi tiga hal. Nah, ini bukan trinitas ya, apa berarti? Tritunggal dalam pendidikan Islam gitu ya. Tidak boleh terpisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dulu dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.